Assalamualaikum. Oh iya, Nyonya Oda, saya Abdul Rauf Kang Ujang ngasih tahu ya, kalau saya ikut-ikut ngaji atau taklim ke Ajikro sama Ustadz Sopyan, itu bukan semata-mata jadi gojeknya Ustadz Sopyan. Karena apa? Ingat, saya kasih tahu biar jelas. Saya ke majelis taklim itu semata-mata juga karena Allah, karena panggilan Allah. Bukankah yang orang pergi ke majelis taklim itu memang suatu orang-orang pilihan yang dipilih sama Allah. Satu itu. Kedua, di sana itu kenapa saya mau? Karena yang disuling itu bukan sekedar ajikra aja, tapi suling, subuh keliling atau subuh berkah. Itu bukan orang ajikro doang, bukan, tapi banyak ulama-ulama kiai pradi aja datang, terus Eman Empat Sekawan tuh grup artis-artis Depok juga pada datang. Terus juga di sono banyak ulama-ulama atau kiai yang punya pesantren loh pada datang di sana. Nih bisa saya sebutin ya kan, ini orang-orang ajikronya. Ini Ustadz Abdul Syukur, itu ketua harian lah di Majelis Ajikro. Ini semua orang tahu lah semuanya nih. Rumahnya di belakang itu pesantren Ahmadi apa itu yang ada pesantren dan pesantren Islam itu. Nah dia yang di Ajikro Mampang nih. Nah ini lagi apa, Abi Nurul Huda sesepuh juga. Nah ini Kiai Muklis nih. Nah yang punya pesantren di Citayam itu jebolan yang dikenal juga di seluruh Ajikra. Jadi kalau saya ikut mereka ini ke Ajikra itu semuanya udah pasti berarti kenal, karena saya kenal baik dengan mereka. Nah ini juga, nah ini kan, nah selain itu nih di sulingnya, suling Kota Depok. Ini bukan Ajikra, di sini kan ada ketua MUI, ada Camat Pancoran Mas, ada lurahnya, terus ada juga Kiai Musanto tuh. Nah ini jadi bukan Ajikro doang ya, suling Kota Depok, suling gabungan kecamatan. Nah ya kan, nah itu jelas. Jadi bukan masalah Ajikro doang. Jadi di sana saya alhamdulillah si Ujang itu kan punya ciri khas motor merah. Kalau di parkiran datang semua, wah pada ngeliatin, wah ini ciri khas nih Kang Ujang, Pak Abdul Rauf yang punya motor merah. Ya kan, karena kalau saya nggak datang pun ditanyain, waduh motor merah kemana nih, nggak hadir nih atau nggak datang nih, di grup ya kan ditanyain. Itu yang nanyain juga ya seperti Kiai Mardani. Itu Kiai Mardani itu selalu alhamdulillah kalau jam 3 atau apa dia selalu nelpon, ayo bangunin kasih tahu yang lain. Nah ya kan, berarti kan saya di sana udah dikenali gitu loh, udah akrab. Karena apa, saya bukan orang yang di pengajian juga kayak ngumpet di pojokan, enggak. Saya mau duduk juga deketin sama kiainya, sama ustadznya, selalu deket, selalu loyal. Kan Ujang bukan pendiam orangnya ya kan di sana. Jadi ibaratnya orang kenalin, kalau saya nggak hadir juga pasti ditanyain, katanya apa, saya punya ciri khas, sekian banyak anggota yang lain saya pasti gampang ngenalinnya gitu, karena saya orangnya supel gitu kan, nggak minder atau nggak kuper, kurang pergaulan, enggak begitu ya kan. Bisa saya sebutin yang punya pesantren Sayyid Yusuf tuh namanya Kiai Haji Sahroni ya kan. Terus lagi Abi Nurul Huda, Ustadz Saifullah, Ustadz Sarifudin, Ustadz Abdurrahman, menantunya Kiai Mardani ya kan, Kiai Mardani juga. Terus siapa lagi, Ustadz Musli, Kiai Abi, Kiai Abdul Syukur, pimpinannya Ajikro di Mampang dan ketua harian di Ajikro Pusat ya kan. Nasib itu, nah banyak yang punya pesantren juga. Saya jadi tahu, oh ini kiai yang punya pesantren, ini hanya kiai sebagai DKM masjid aja. Nah saya jadi tahu semuanya, pergaulan saya jadi luas gitu kan. Saya bergaul dengan para ulama dan kiai. Bukankah di akhirat nanti juga ditanya motor saya gunakan untuk apa? Nah kan motor saya gunakan selain bekerja cari duit, saya gunakan juga untuk ke majelis taklim. Alhamdulillah kan. Itu tanya juga, di dunia saya berkumpul dengan siapa.
Nah seperti kan saya berkumpul-kumpul dengan ulama dan kiai kan. Nah itu jadi bukan karena sekedar ngikut-ngikut Ustadz Sofyan, bukan. Justru saya di sana bergaul, jadi kiai-kiai dan ustadz-ustadz sudah mengenali saya gitu. Jadi kalau saya pun nggak hadir di grup atau apapun selalu ditanyakan, si Merah nggak hadir nih, saya Merah kemana. Nah gitu, jadi yang ingat lagi kalau Ujang berkumpul di suatu tempat atau grup, kalau dia betah atau dia terus terang berarti ada yang didapatkan. Ingat, ada yang didapatkan. Ujang itu tidak mungkin bergabung dengan suatu grup kalau tidak ada manfaatnya gitu ya Nyi ya. Itu begitu Nyai Odah penjelasannya dari Abdul Rauf Kang Ujang. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan saja, juga semata-mata karena memang sudah panggilan Allah. Allah yang menuntun saya ke sana kan. Kalau bukan karena Allah nggak mungkin kan saya ke sana gitu loh. Gitu. Jadi karena Allah dan juga jalan hidup, dan saya juga ingin berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang pergaulannya memang luas, dan itu menambah ilmu dan menambah pergaulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.